Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika pada hari Rabu pagi ini. Oke, sebelumnya persiapkan buku pendamping kalian, buku tugas kalian, dan buku catatan kalian, gitu ya. Nah, jangan lupa juga sarapan, berdoa, kalian fokus. Nah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan kebarokan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Untuk materi setelah PTS. Nah, kalian sudah menjumpai PTS kemarin ya. Itu bisa menjadi evaluasi kalian juga. PTS kemarin itu kurang nggak atau sudah mencapai target belum kayak gitu ya. Jadi memang PTS kemarin itu nilainya murni. Terus ada juga yang nanya, kemarin itu setelah PTS ada rapotan, terus ada remedial apa ada rapotan lagi? Tidak. Jadi perbaikan dari PTS kamu remedi itu akan masuk di olahan untuk nilai PAS. Nah, karena apa? Untuk rapotan PAS besok itu nilai olahan dari PTS, PAS, ulangan harian, sama tugas. Nah, kalau untuk PTS kemarin emang nilai murni. Itu juga hasilnya kemarin juga jadi evaluasi bagi kami para ustadz-ustazah, hasilnya begini, kayak gitu ya. Makanya ada perbaikan. Karena untuk kelas 9 pun, untuk nilainya di semester 6 itu juga menggunakan nilai PTS. Makanya diberi kesempatan untuk remedi. Tidak hanya untuk kelas 9, maka dikasih juga untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk evaluasi aja kemarin ada yang nilainya bagus. Nah, ada yang nilainya kurang. Terus walaupun di remedi masih kurang gitu ya. Jadi gini ya, walaupun kalian berada di rumah, walaupun ada pandemi, ya kalian manfaatkan itu. Misalnya kalian nggak bisa mengerjakan, kalian bisa tanya orang tua kalian, bisa tanya teman kalian, bisa tanya ustazah kalian saat belajar kayak gini, misalnya belum paham bisa tanya ya. Soalnya ada yang waktu di sekolah tuh nilainya kurang, tapi saat pandemi kayak gini mengerjakan di rumah nilainya bagus itu juga ada. Nah, jadi sebisa mungkin kalian semangat, terus kalian berupaya sebisa mungkin agar mendapatkan hasil yang terbaik kayak gitu ya. Ustazah ucapkan selamat buat yang nilainya sudah lebih dari target. Misalnya kemarin nilainya tuh udah ada yang 80-an, kemudian dia ikut remedi dapat 90-an, itu juga ada. Ada yang nilainya 90 masih ikut remedi juga ada. Kenapa? Karena kemarin tuh memang ustazah fasilitasi untuk semuanya, dan nanti akan ustazah ambil nilai tertinggi antara PTS-nya sama remedial, kayak gitu ya. Nah, langsung saja di sini kita akan mempersiapkan diri untuk menuju ke PAS atau penilaian akhir sekolah atau PAT, penilaian akhir tahun kayak gitu. Oke. Lanjut saja. Oke, sebelumnya. Nah, di kelas 8N ini kompetensi dasarnya, jadi ketika nanti kalian menuju PAS atau PAT, kalian akan menjumpai Pitagoras lagi. Jadi besok soalnya di PAT itu mencakup keempat poin ini. Nah, jadi jangan sampai Pitagoras kemarin udah, berarti Pitagoras nggak keluar lagi. Enggak. Karena apa? Besok saat PAT atau PAS itu yang keluar 4 poin ini. Yaitu yang pertama di 3.6 untuk pengetahuannya itu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan identifikasi triple Pitagoras. Misal masih lupa, kalian bisa lihat video sebelumnya. Atau misalnya ada request, bisa dibahas lagi nggak gitu. Kalau misalnya ada waktu, Ustazah akan bahas. Berikutnya 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Nah, di sini untuk nilai keterampilannya. Jadi untuk triple Pitagoras atau teorema Pitagoras sendiri besok di PAS masih keluar. Masih ada soalnya lagi. Jadi kalian matengin lagi tentang Pitagoras gitu ya. Yang kedua, yaitu untuk 3.7-nya membedakan dan menentukan luas permukaan
dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, besok di PAS kalian juga masih menjumpai bangun ruang sisi datar. Kemudian 4.7-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, baik itu prisma dan limas. Jadi besok materi yang sebelum PTS akan keluar lagi di PAS nih, gitu ya. Yang poin ketiga, 3.8 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, nilai rata-rata itu bisa disingkat MEAN ya. Median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Untuk 4.8-nya, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, jadi yang akan kita pelajari lagi yaitu tentang statistik. Ada statistika, sama yang poin 4-nya, 3.9-nya menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. 4.9-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang materi statistika dan juga peluang. Kayak gitu ya. Jadi kalian ada gambaran bahwa besok PAS-nya yaitu teorema Pythagoras keluar, kemudian bangun ruang sisi datar keluar, terus statistika kayak mencari nilai rata-rata, median, modus itu juga keluar, kemudian materi peluang suatu percobaan juga keluar. Nah, jadi kalian persiapkan sebaik mungkin. Semoga nilai kalian maksimal. Oke, ini yang kemarin Ustazah minta kalian tulis di buku tugas, kan ada remedi. Remedi itu langsung dijawab di Google Form, sama ada yang ditulis. Tujuannya ditulis itu buat apa? Biar kalian ada referensi gitu loh. Jadi biar kalian, oh ini pernah dipelajari kok, caranya ini gitu. Jadi kalian punya pegangan gitu loh. Jadi nggak habis ngerjain udah selesai, enggak gitu loh. Jadi tujuan kalian di buku tugas itu untuk apa? Untuk kalian sendiri gitu loh. Biar kalian punya pegangan, punya tilasan gitu ya. Jadi oh ini udah pernah dikerjain caranya ini. Tapi kalau misalnya kalian cuma ngerjain di kertas oret-oretan, terus kertasnya itu hilang, kalian nggak ada apa ya? Nggak ada tilasan lagi gitu loh, nggak ada referensi yang misalnya soal itu keluar lagi gitu. Jadi semisal Ustazah nggak minta pun kalian seharusnya punya ide untuk nulis gitu ya. Oh ini poin penting kayak gitu. Cuman ini kemarin ada yang ngirim memang jawab di Google Form, terus juga ngirim ke Ustazah itu cuman nomor 1 A, 2, B, 3, C, 4. Lalu bedanya sama Google Form apa kan gitu ya. Jadi tujuannya di buku tulis itu ditulis cara-caranya. Insya Allah kemarin ada penegasan ya, ditulis cara-caranya. Jadi buat yang kemarin cuma nulis 1A, 2B, tapi tetap Ustazah terima. Karena apa? Masih ada juga yang belum mengerjakan remedial. Walaupun nilainya kurang, dia belum mengerjakan remedial itu juga ada. Gitu ya. Jadi nama sulit sekali untuk masa depan kalian. Insya Allah Ustazah kalian itu nggak memberatkan. Cuman Ustazah kalian itu juga diberi patokan oleh dinas. Seperti ini, kompetensi dasarnya ini, itu kita dapat dari dinas. Jadi tujuannya, oh berarti anak didik di SMP Budi Utomo juga harus menguasai ini gitu ya. Jadi insya Allah kita berusaha agar kalian semua tuh bisa mengerjakan kayak gitu. Ini pun materinya tuh sudah dirampingkan nggak sesuai dengan di buku paket gitu ya, kayak lingkaran kita nggak menjumpai gitu ya, sudah dirampingkan, tinggal mempelajari. Nah, Ustazah harap kalian untuk PAS dipersiapkan sebaik mungkin, ketika ada ulangan dikerjakan, ketika ada tugas juga dikerjakan gitu ya, karena itu nilainya juga lumayan gitu loh. Seperti yang semester ganjil kemarin, PAS-nya bagus 90, PTS-nya juga bagus, tapi ulangan dia nggak ikut, tugas nggak ngumpulin, jadi ya remedi gitu loh. Jadi sebisa mungkin buat orang tua kalian di rumah itu bangga gitu.
jadikan kalian, oh pandemi, cuman pandemi aja deh, aku pasti bisa kok gitu ya. Jadi jangan patah arah, jangan melihat sesuatu itu dari sudut yang sulit. Coba lihat dari sudut yang mudah gitu loh. Jadi orang lain aja bisa, kenapa kita enggak gitu kan? Teman kita aja bisa dapat 90, bisa dapat 100, kenapa kita enggak gitu loh. Jadilah orang yang mengambil segala peluang yang ada gitu. Ustazah berharap Ustazah ngasih remedi untuk semuanya ini karena Ustazah pengennya yang nilainya bagus gak cuma si A, si B, si C aja, tapi semuanya. B kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C, 8D, semuanya nilainya bagus, itu harapan Ustazah. Ketika nilai kalian bagus tuh, Ustazah ikut bahagia gitu, ikut senang gitu ya. Intinya, pokoknya kalian tetap semangat, tetap berusaha dan berdoa. Insya Allah bulan Juli besok sudah tatap muka, insya Allah sudah tatap muka. Jadi kita persiapkan diri sebaik mungkin supaya wabah ini segera berakhir. Ya, kita optimis. Oke, Ustazah tahu yang di rumah masih kesulitan untuk memahami, tapi memang mau nggak mau ya, Allah mengkodar seperti ini ya, kita harus mensikapinya dengan sebaik mungkin gitu. Semisal ada kesulitan, kalian bisa tanya Ustazah. Boleh banget nanya, boleh. Terus intinya semoga nilai kalian bagus, berdoa, semoga Allah memberi pertolongan gitu ya. Oke, jadi di sini Ustazah cuma buat evaluasi, di sini buat pemantapan evaluasi kemarin. Nilainya ada yang jauh dari target, jauh banget dari target. Cuman ada juga ini yang, kalau ini cuma satu anak itu ROM 3-nya nggak dikerjain waktu PTS tuh, jadi ROM 3-nya nggak dikerjain, ROM 2-nya ditulisnya ZH gini di huruf-huruf aja. Padahal ROM 2 itu walaupun misalnya salah, kalian dapat poin dari Ustazah, tetap Ustazah kasih nilai. Jadi insya Allah nggak mempersulit kalian, tapi ayo gitu loh, ada usahanya dari kalian gitu loh. Kalau kalian ada usahanya, ada keinginan yang kuat, nah kita sama-sama semangat, sama-sama pasti bisa kok kayak gitu. Oke. Di pesan Ustazah dan informasi kayak di sini kalian tulis misalnya KD-nya, oh jadi kalian ada gambaran selama kelas 8 ini yang kalian pelajarin apa, kalian harus tahu gitu ya, jangan sampai keluar misalnya kamu kelas 7 kemarin pelajarannya apa ya, aku nggak tahu, jangan sampai kayak gitu ya. Saya pesan walaupun cuma dikasih materi yang nggak semuanya, tapi kalian harus tahu, oh dikasih materi ini gitu. Terus kalau ada kesulitan kalian boleh tanya, boleh banget tanya. Oke, lanjut. Nah, di statistika ini Ustazah kasih belum semua pembahasan, baru statistika aja kalian bisa tulis di buku catatan kalian. Populasi dan sampel. Di dalam statistika itu ada populasi dan juga ada sampel. Nah, populasi sendiri adalah semua objek yang menjadi sasaran pengamatan. Nah, kalau lebih jelasnya nanti akan ada contoh-contoh soal. Insya Allah minggu depan ya. Yang kedua, sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan populasi. Jadi antara populasi dan sampel ini berkaitan. Gitu ya. Nanti agak lebih jelasnya nanti akan ada contoh soalnya. Yang B, jenis data dan pengumpulannya. Di sini Ustazah cuma pengen kalian tahu jenisnya gitu ya. Yang pertama yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif. Nah, jadi ini nanti berkaitan. Ketika nanti kalian SMA, nanti kalian kuliah, itu nanti kalian akan menjumpai nih kayak kuantitatif, kualitatif kayak gitu. Deskripsi juga gitu ya. Nanti akan ada kalian menjumpai seperti itu. Yang pertama, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Nah, ada jenisnya lagi. Yang pertama, data cacahan atau data distrik adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Nah, jadi data distrik ini atau cacahan itu cara memperolehnya dengan cara menghitung. Yang B, data ukuran. Data ukuran atau kata lainnya data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Nah, jadi yang pertama tadi menghitung, yang kedua dengan cara mengukur. Ya, nanti akan ada contoh soal juga. Yang kedua,
Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Nah, di sini kan ada gambaran. Oh, kalau kuantitatif itu bentuknya angka dan bilangan. Kalau kualitatif adalah data yang bentuknya tidak angka atau bilangan. Jadi bedanya di situ. Oke. Yang D, ukuran pemusatan data. Di sini nanti ada MEN itu rataan atau rata-rata. Ada juga modus, median kayak gitu. Modus itu angka yang sering keluar. Median itu nilai tengah kayak gitu. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari MEN dulu. Untuk MEN atau rataan atau rata-rata, MEN adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Gitu ya. MEN adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Untuk MEN dari data tunggal, jika diketahui data di sini ada X1, ini misalnya ya, X1, X2, X3, seterusnya sampai Xn. N di sini maksudnya angka 4 sampai terakhir, sampai yang dimintakan di situ angka berapanya. Nah, itu mencari rata-ratanya itu dengan cara semua angka itu dijumlahkan. X1 ditambah X2, ditambah X3, ditambah seterusnya sampai Xn, dibagi N. N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya data. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, keterangannya di sini. X bar ini namanya MEN atau rata-rata. N-nya itu banyak data. Contoh soalnya seperti ini. Contoh, jika diketahui data 2,3, 3,4, 8,9. Maka rata-rata dari data tersebut adalah, nah, cara menjawabnya, banyak datanya ada berapa? Ini sebagiannya tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi banyak datanya ada 6. Rata-rata dari data tersebut adalah, di sini kan ada 6, berarti X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 dibagi N. Nah, sama dengan tinggal dimasukkan angkanya. X1 ini kan 2, berarti 2 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 9, dibagi banyaknya data tadi 6, berarti dibagi 6. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah berapa? 5. Berapa? 13. 13 ditambah 8, 21. 21 ditambah 9, 30. 30 dibagi 6, hasilnya 5. Nah, ini mencari rata-rata. Jadi semua angka yang diketahui, kalian jumlahkan, kemudian dibagi banyaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu ya. Ini untuk rata-rata. Bisa kalian tulis di buku catatan. Oke, nah untuk modus, media, seterusnya akan kita bahas minggu depan. Nah, di sini nanti insya Allah ketika udah sampai peluang, Ustazah akan kasih kisi-kisi PAS-nya. PAS-nya insya Allah bulan Juni, insya Allah bulan Juni dilaksanakan. Oke, nah untuk tugas hari ini, kalian cukup membuat 3 soal. Nah ini untuk refreshing aja, buat 3 soal. Dan kalian jawab 3 soal, kemudian kalian jawab dengan membuat data di sini angkanya terserah kalian, bebas. Mau kalian kasih angka berapa aja, bebas. Jadi di sini saja pengen kalian membuat soal, kemudian kalian jawab sendiri, gitu ya. Jadi biar kalian terbiasa membuat soal tentang rata-rata. Misalnya di sini, jadi beda-beda, mesti beda-beda ya setiap anak ya. Jika diketahui data misalnya di sini 5, 4 atau 5, 6, 7, 8, 9, boleh. Jadi 3 nomor, angkanya terserah kalian. Oke. Terus caranya seperti ini, nanti kalian buat hasilnya juga seperti ini. 3 nomor saja. Oke. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Ustazah berdoa semoga kalian semua diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal, dalam hal kebaikan. Bapak Iwan pernah berkata, jadilah mubaligot untuk memperjuangkan agamanya Allah. Semisal kalian nggak bisa menjadi mubaligot, maka kalian belajarlah dengan pintar,
Nah, sehingga kepintaran kalian itu juga bisa untuk memperjuangkan agama, untuk berjuang dalam agama. Kayak gitu ya. Jadi saja berharap kalian semua bisa menjadi kebanggaan semua orang, bisa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, sukses yang barokah buat kalian. Intinya, mohon maaf juga semisal pembelajaran kita kurang maksimal karena keadaan seperti ini. Insya Allah Ustazah akan berupaya, misalnya kemarin ada masukan, coba pakai papan tulis gitu. Ustazah berusaha pakai papan tulis. Terus coba pakai PPT gitu ya. Jadi Ustazah akan berusaha bagaimana cara biar kalian tuh paham cara-caranya gitu ya. Apabila ada kesulitan kalian bisa tanya Ustazah. Yang penting kalian ada usaha, terus kalian ada keinginan, dan kalian misalnya ada apapun bisa bertanya. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And meeting for all.